Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kami mendapat kehidupan yang baru pada pagi hari yang cerah ini. Kiranya dalam satu hari ini ya Tuhan, Engkau juga menolong kami di dalam Yesus Kristus, agar kami bisa mampu melakukan segala aktivitas kami menjadi sukacita bagi kami dan pujian hanya bagi Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022 yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 21, saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Aitu sido hamu tarju, aidoh do Kristus manaon na porsuk humokop hamu, tumadikon tirua di hamu, asa dihuton hamu bogas nipatna. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang keteladanan, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari figur lagi. Sebab kita memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya menjadi seorang teladan yang sejati. Yesus sebagai manusia biasa memiliki perasaan sebagai manusia biasa juga. Dia lapar, haus, sedih, marah, dan kecewa. Tetapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun dia mengampuni semua orang. Dia menderita, tetapi dia tidak berdosa dalam penderitaan tersebut. Karena banyak manusia ketika mengalami dan menghadapi penderitaan, banyak orang jatuh ke dalam dosa
karena imannya tidak kuat. Maka Yesus sebagai teladan, dia memberikan teladan bagi kita, walaupun kita mengalami penderitaan, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Tentu kita merasakan lapar, merasakan haus, sakit penyakit, direndahkan atau bahkan dihina orang. Maka keteladanan Yesus menjadi contoh bagi kita. Karena memang kita manusia punya keterbatasan, punya kelemahan. Tetapi untuk itulah Yesus memberikan keteladanan agar kita tetap menyambungkan diri bersama-sama dengan Yesus, agar komunikasi kita, hubungan kita tetap terjalin dengan baik oleh Tuhan kita yang memberikan kita kekuatan. Maka sehingga kita menjadi meneladani Kristus dan menjadi teladan bagi semua orang. Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan ataupun kesesakan, Yesus menjadi teladan bagi kita, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita saat ini agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara agar setiap saat dalam perilaku dan juga kegiatan aktivitas kita, setiap saat selalu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mampu menjadi teladan bagi semua orang juga, dan melalui itulah menjadi banyak orang percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus menjadi teladan juga bagi semua orang. Dalam Yesus Kristus kita punya kekuatan menjadi teladan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Berkati Tuhan firman-Mu hari ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami mengalami penderitaan, kesusahan, kesesakan dalam kehidupan ini, karena kami mempunyai keterbatasan, kelemahan. Tetapi firman-Mu hari ini ya Tuhan, memberikan kami petunjuk. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan, cobaan, penderitaan, ketika kami tetap bersama-sama dengan Yesus, kami akan dikuatkan, dan itulah yang kami inginkan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati firman-Mu juga kepada semua orang, agar kami semua selalu percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan, yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami menjadi pengikut Kristus yang dapat diteladani semua orang, akan percaya dan selalu berharap kepada kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus yang melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya dalam pekerjaan dan aktivitas kita hari ini, Tuhan Yesus menguatkan kita. Horas.